sekolah tinggi, agama Islam dan insan yang takwa unggul berprestasi, siap membangun negeri. Tidak perguruan tinggi untuk mengabdi. Apa peduli tantangan yang dihadapi warga untuk negeri. Takwa unggul berprestasi, siap membangun negeri. Tidak perguruan tinggi untuk mengabdi. Apa peduli tantangan yang dihadapi warga untuk negeri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik para ibu bapak yang berbahagia, selanjutnya sambutan dari Ketua STAI Darul Ulum Banyuwangi kepada yang kami hormati Bapak Zainal Aris Mas MPD MM, kami persilakan. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron ala nikmatillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal akhirah. Suratan wa tasliman ala nabiyinal karim Muhammad imamil mursalin wa khotaman nabiyyin. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan, sugeng rawuh wilujeng siang. Selamat datang Bapak Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Bapak Imade Cahyana Negara SEMM, Bapak Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuwangi, Bapak Irianto, selamat datang.
Ketua Yayasan Mambaul Ulum Banyuwangi yang selalu saya taati, saya takdimi, saya patuhi, Romo Yai Haji Dr. Andes Muhammad Wahidin, para pimpinan struktural, ada Warik 1, ada Warik 2, wabil khusus Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan yang selalu dimanapun berada dengan beliaunya Al-Mukarrom Romo Ketua DPRD Pak Fajar Isnaini, ada Ketua LPM, Kepala LPDPT, Ketua LP3M, dan tim, para dosen tetap, Kepala Program Studi. Alhamdulillah pada hari Ahad 27 Februari 2022 dalam rangka haul Romo Yai Haji Askandar yang ke-55, beliaunya pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ulum Berasan Banyuwangi. Ini adalah salah satu pondok tertua dan juga terbesar di Banyuwangi, Pondok Pesantren Berasan. Dan alhamdulillah ini haul yang sudah ke-55 kalinya. Kita doakan bersama-sama dalam acara formal atau resmi kuliah umum. Kita kirim doa, in ahsantum li anfusikum fa in ansa'tum falaha. Siapapun orang yang berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali balik kepada diri kita sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua kalinya para sivitas akademika, terutama para pimpinan struktural dan pimpinan fungsional dan para dosen, ini adalah bagian dari hikmah dan fadilah Romo Yai Haji Askandar. Kita bisa kerawuan tamu penting, beliaunya Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, dan ini adalah bagian kunjungan perdana di kampus kita, Setaidu Hebat Kampus Umat. Setaidu ini harus hebat. Kampus Umat ini menjadi tagline dan visi misi kita, Pak Ketua DPRD. Sekalipun kampus kita ini di dalam pesantren, maka visi kita Setaidu Hebat Kampus Umat, seluruh umat beragama yang di bawah naungan NKRI ada 6 agama, dan plus 1 aliran kepercayaan, agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, yang ke-6 adalah Konghucu, boleh kuliah di Setaidu. Ini adalah bagian kampus umat untuk berorientasi bagaimana moderasi agama itu hidup. Meskipun ini sekolah 3 agama Islam, mahasiswanya ada non-muslim, agama selain Islam. Dan ini boleh. Dan ini juga ada program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan bagaimana ketika mahasiswa yang kuliah di Setaidu tetap tinggalnya di dalam pesantren. Cukup melakukan adaptasi, bagaimana pesantren kita ini bisa bermanfaat secara rahmatan lil alamin. Jadi tidak rahmatan lil Islam, tapi untuk sekalian alam. Dan salah satu ini bagian dari Pancasila yang ada di Mars Setaidu tadi itu. Maka Setaidu sebagai kampus umat, mata kuliahnya juga harus mengandung unsur-unsur pluralisme, kebangsaan, terkait dengan mata kuliah yang dipenetrasi masuk mata kuliah khusus, bukan mata kuliah pilihan, tapi mata kuliah khusus, dan bukan mata kuliah dasar umum. Kalau
mata kuliah dasar umum sudah ada Pancasila dan seterusnya, tapi ini mata kuliah khusus. Maka tempat kampus umat, semoga ini bisa menjadi embrio bagaimana deradikalisasi, ekstremisme kelompok kiri dan seterusnya. Ini salah satunya bagaimana manfaat kampus Setaidu ini berada di tengah-tengah negara kita. Jadi kalau hiruk pikuk soal isu SARA mestinya harus selesai di kampus Setaidu. Dan alhamdulillah dari dua kutub, yaitu kutub nasionalis dan satu lagi kutub religius, berada di tengah kampus Setaidu. Semoga kehadiran Bapak Ketua DPRD beserta Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyuwangi bisa berkolaborasi, bisa melakukan akselerasi penyelarasan dan seterusnya, sehingga satu-satunya kampus umat ya hanya di Setaidu. Jadi tidak pernah saya temukan kampus yang punya nomenklatur kampus umat. Jadi Setaidu ini menjadi gawang atau gateway. Gateway itu pintu pertama, pintu gerbang itu namanya gateway. Jadi kalau di bandara itu ada gate 1, gate 2 dan seterusnya. Nah, ini gateway, W itu jalan. Jadi pintu gerbang untuk memasuki dan bagaimana menjaga keutuhan kedaulatan rakyat. Lah Setaidu harus menjadi gateway, pintu gerbang supaya negara ini ada sampai yaumul kiamah. Nah, kira-kira begitu orientasi kampus ini ke depan, sehingga kita bangun, semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Terakhir, sebagai penutup, awal dari kuliah umum secara resmi Pak Ketua DPRD dan sudah kita sepakati di Sivitas Akademika Internal Pimpinan, besok tanggal 4 Maret 2022 kita akan melakukan outclass dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sebagai bentuk implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang tempatnya outclassnya adalah di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuwangi jam 13 siang, karena tanggal 4 ini bersamaan dengan hari Jumat, maka nanti seluruh Sivitas Akademika akan melakukan outclass di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan membawa barokah. Saya ucapkan terima kasih Pak Ketua DPRD dan Pak Ketua Komisi 1. Semoga kerawan panjenengan ini bisa membantu kampus secara moral dan spiritual, sehingga kampus ini bisa berbenah dan bisa melangkah lebih baik ke depannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya sambutan langsung dari Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyuwangi kepada Bapak Irianto, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua DPR Kabupaten Banyuwangi, Pak Made, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ketua Setaidu beserta jajarannya, segenap akademisi yang hadir pada sore hari ini. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya, sehingga pada sore hari ini dalam rangka hol ke-55 Romo Yai Askandar kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Para bapak dan ibu, segenap akademisi yang hadir, sebelumnya kami mohon maaf terkait dengan kedatangan kami. Mungkin kami juga agak kaget, mungkin juga sangat mengganggu panjenengan, tapi semata-mata semua itu tidak terlepas dari hubungan silaturahmi yang baik. Sebelumnya mungkin banyak yang belum kenal, yang kenal cuman mungkin beberapa
Yang hadir ini mungkin Pak Rektor sama Mas Fajar. Ini yang lain belum kenal. Nama saya Irianto, Pak. Bu, alamat rumah saya Desa Kumendung. Dekat kan dengan sini. Sama-sama Kecamatan Muncar. Kalau saya Kecamatan Muncar paling utara, sumber beras ini Kecamatan Muncar paling selatan. Jadi saya juga sebenarnya sama Pak Rektor sudah cukup lama saya ingin main-main ke sini. Namun mungkin Tuhan belum kehendak. Jadi hari ini mungkin saya bisa ketemu dengan para bapak dan ibu. Semoga aja pertemuan ini ada manfaatnya, saling menjalin silaturahim. Ketika panjenengan ke Kumendung, ya saya minta jenengan hadir, datang ke rumah, mampir, mungkin bisa ngobrol. Dengan obrolan semua apa yang menjadi topik itu mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau seperti ini, saya juga orang Muncar, Pak Rektor, atas izin Pak Ketua, saya siap ini, kayaknya ikut all out di sini, ya. Atas izin Bapak Ketua DPR saya siap, karena rumah saya juga di sini. Dan hal seperti ini bagian dari kami. Kami juga insya Allah sering datang ke sini. Anggap aja lah kami salah satu keluarga besar Staido. Nggih? Setuju nggih? Saya rasa itu Pak Rektor yang bisa kami sampaikan. Perkenalan kami pertama, ketika kami berbicara panjang lebar nanti waleh teman-teman dosen, teman-teman pembantu dosen dan lain sebagainya. Jadi intinya kami sering-sering ke sini aja lah, ngobrol-ngobrol dengan obrolan yang enjoy. Nanti kita itu akan mendapatkan sesuatu apa yang menjadi pemikiran dan pemahaman kita bersama. Yang jelas pada prinsipnya mari kita bahu-membahu demi kemajuan bangsa dan negara. Kita tegakkan ukhuwah Islamiyah yang saat ini ada belokan-belokan yang cukup tajam. Kita harus benar-benar berpikir secara jeli terkait dengan permasalahan yang ada. Saya rasa itu kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin langsung oleh Romo Kiai Haji Muhammad Wahidin. Kepada beliau kami persilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya kita memasuki kuliah umum yang akan dipandu langsung oleh Bapak Ketua STAI Darul Ulum Bapak Zainal Arifin Masuri, oleh Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Bapak Imade Cahyana Negara SEMM. Namun sebelum itu izinkan kami sebagai pembawa acara undur diri terlebih dahulu. Mohon maaf atas kehilafan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karena ini acaranya mulia, di tempat yang mulia, yang hadir di sini adalah orang-orang yang mulia, yang kita bicarakan juga masalah atau perkawis atau babakan yang mulia, semoga bisa menghasilkan sesuatu yang mulia. Karena ini acaranya penting, yang datang juga orang penting, di tempat yang penting, membahas sesuatu yang penting-penting, maka wah ini oke, monggo. Wah, sudah tahu seleranya? Oh ya. Ya. Dan alhamdulillah Pak Ketua DPRD, Pak Ketua Komisi 1, karena ini yang disampaikan oleh salah satu pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Berasan Banyuwangi, kehadiran Pak Ketua DPRD ini bisa memberi semangat inner, moral, dan juga bisa memberi semangat material yang kedua. Nah ini tempat memang khusus, yang hadir orang khusus, tempatnya orang khusus, maka pembicaraan, kalau pembicaraannya ya kuliahnya boleh umum, jadi tapi endingnya harus khusus. Nah inilah sebagai penyemangat kita, dan ini masih kaula muda milenial. Jadi kenapa kampus ini masih fresh graduate Pak Ketua DPRD? Jadi teman-teman ini sebagian masih ikut acara di Surabaya, mewakili kampus dalam rangka ikut anual dengan Gus Yakut Menteri Agama hari ini. Dan teman-teman kita memang beri surat tugas untuk mewakili kampus untuk ikut acara mulai hari kemarin. Nah yang berikutnya, kepada satu keluarga, teman-teman dosen, Bapak Ibu, ini semoga bisa menjadi awal silaturahim kita yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi tadi, akan sering-sering ke sini. Nah, kenapa baru sekarang, kan gitu ya pertanyaannya. Kalau sudah menjabat anggota dewan sudah 3 periode, kok kenapa baru sekarang mau sering-sering itu? Oke, ini kita doakan. Yang ketiga ini doa. Nah, semoga ini bisa menjadi sesuatu yang baik, sehingga mengawali baik, tengahnya baik, prosesnya maksudnya, dan hasilnya juga baik. Saya persilahkan Pak Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Bapak Ketua IMADE Cahyana Negara SIMM, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Dr. Andes Kiai Haji Wahidin, yang saya hormati Ketua Staidu Sohib, ini sering ketemu, sering kontak-kontak juga. Yang saya hormati para pimpinan fungsional maupun struktural, para dosen serta hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas perkara medainya sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dalam rangka kuliah umum rangkaian cara haul Romo Yahya Iskandar yang ke-55. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan beliau dalam rangka mendidik umat guna membangun bangsa bisa terwujud sampai akhir masa, dan kita yang duduk di sini tetap diberikan kesehatan untuk meneruskan cita-cita perjuangan beliau. Pak Rektor, Pak Ketua Yayasan, dan semua hadirin yang saya hormati, sore hari ini saya diminta untuk sharing-sharing, berbagi ilmu dan berbagi pengalaman yang kita ketahui mengenai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ngoten nggih Pak Rektor nggih. Jadi sebelum saya berbicara mengenai wawasan kebangsaan dan Pancasila, saya akan menyampaikan data terlebih dahulu. Kenapa penting ini bagi kita? Karena ini sebuah realitas yang ada di depan kita, yang ada di sekitar kita, dan yang ada di bangsa ini. Yang pertama ini data dari BNPT.
2020-2021 mengenai Indonesia yang rawan intoleransi dan radikalisme. Yang pertama, selama 20 tahun terakhir terjadi lebih dari 552 kasus radikalisme dan aksi terorisme. Pelaku aksi terorisme atau jihadis merambah ke perempuan, kaum milenial dan anak-anak. Ada 552 kasus. 85% generasi muda rentan terpapar radikalisme dan terorisme. Yang ketiga, medsos menjadi inkubator. Jadi memang proses lahirnya banyak di medsos sebagai inkubator radikalisme. Tahun 2021 Densus 88 anti teror berhasil menangkap 370 orang teroris, lebih banyak daripada tahun 2020 yaitu 228. Tahun 2021 juga BNPT telah men-takedown 650 konten propaganda yang terindikasi radikal, serangan anti Pancasila, anti NKRI. Yang terakhir, virus radikalisme bisa meracuni 202 juta jiwa pengguna medsos di Indonesia. Ini data yang disampaikan BNPT tahun 2021. Yang kedua, ada data juga yang kita punya dari survei Alfara tahun 2018. Sekitar 19% ASN yang menyatakan anti Pancasila di survei Alfara 2018. Selanjutnya sekitar 23,4% mahasiswa di Indonesia terpapar radikalisme, anti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu survei Alfara. Yang terakhir ada survei Wahid Institute tahun 2019. Tren intoleransi cenderung naik dari 46% menjadi 54%. Yang kedua, kelompok masyarakat yang rawan terpengaruh gerakan radikalisme. Jadi ada kelompok rawan yang terpengaruh radikalisme jika diajak atau ada kesempatan sebesar 7,1% atau sekitar 11,4 juta jiwa. Wah, luar biasa. 11,4 juta jiwa itu luar biasa. Artinya, Bapak Ibu semua yang saya hormati, inilah fakta, realitas yang ada di depan kita. Jadi ketika negara ini sudah bersepakat, tapi faktanya hari ini ada robekan-robekan. Kenapa robekan-robekan itu terjadi sebenarnya? Karena mungkin beberapa puluh tahun ke belakang setelah reformasi, negara atau pemerintah cenderung abai melakukan hal-hal yang sifatnya menguatkan rasa cinta tanah air dan bangsa ini. Karena ketika terlalu senang dengan reformasi, setelah itu semua dibuka bebas tanpa didasari dengan negara hadir di urusan-urusan wawasan kebangsaan, menimbulkan rasa cinta air, sehingga faktanya itu tadi, intoleransi menguat, radikalisme menguat. Lah untuk itulah mungkin pertemuan kita kali ini, saya sebagai Ketua DPRD mengajak bagi kita semua yang ada di sini untuk lebih menguatkan. Kalau saya yakin 1000% di sini, apalagi tadi sudah disampaikan bahwa dalam rangka membangun bangsa, Pancasila dan semua, saya yakin 1000%. Tapi kita tidak bisa hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita sudah mulai peka ke sekitar kita, karena ancaman itu jelas ada di sekitar kita. Untuk itulah kita harus menguatkan rasa cinta air, cinta tanah air kita. Nah, untuk menguatkan rasa cinta tanah air kita harus tarik ke belakang, harus memahami dulu proses sejarah bangsa ini. Karena kita tidak bisa melihat ke depan tanpa kita melihat proses sejarah panjangnya. Kalau saya istilahkan, kalau Yudilatif itu mengistilahkan, kalau kita mau berbuah pohon ini nggak bisa lepas dari akarnya. Ada akar, ada batang pohon, ada daun, ada buah. Kita nggak bisa hanya berbicara buah tanpa kita lihat akarnya. Proses ini sudah selesai sebenarnya. Dulu kalau saya tarik ke belakang, para pendiri bangsa sebelum kemerdekaan sudah bergulat dalam pemikiran. Para tokoh bangsa, para ulama sudah berdebat habis ini. Sudah berdebat habis, sudah
berdiskusi panjang sehingga mereka bersepakat bahwa Pancasila ini adalah titik temu bagi kita semua yang beragam suku, agama, ras, majemuk. Jadi Pancasila sebagai kesepakatan yang diharapkan bisa membahagiakan kita semua. Tidak boleh ada kelompok yang menang, ada yang kalah, tidak boleh. Kalau kita tarik lagi, Pancasila 1 Juni, lahirnya ini, saya berbicara ke belakang sejarah, lahir Pancasila adalah 1 Juni pada saat sidang BPUPK. Disampaikan sama ketua sidang apa dasar negara, ada beberapa tokoh yang berpidato menyampaikan gagasan. Ada Muhammad Yamin, ada Supomo, ada Soekarno. Soekarno menyampaikan konsep 5 sila, yang pertama adalah nasionalisme, internalisme, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Tetapi Bung Karno menyadari, ayo kita berebut lagi untuk menyempurnakan. Disempurnakanlah dengan adanya tim 9 yang diketahui oleh Soekarno. Ada 4 ulama yang dari satu ulama besar. Ada Kiai Haji Agus Salim, ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Kiai Haji Kahar Muzakir, ada Kiai Haji Muhammad Yamin. Jadi para tokoh-tokoh dengan para ulama itu sudah berdiskusi panjang dan akhirnya final Pancasila sebagai dasar negara dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi seperti Pancasila yang saat ini. Ini final. Jadi pergulatan pemikiran itu sudah selesai, final, tidak boleh ada. Karena kalau ini diodek-odek lagi, maka ada saling kelompok ini akan saling tersinggung. Itu Pancasila sebagai proses kelahirannya. Tetapi hari ini kita sudah jangan ngodek-ngodek Pancasila sebagai proses dan sejarahnya, atau Pancasila hanya sebagai ritualnya, seremonial, tapi bagaimana kita mengilhami dan mengaktualisasikan Pancasila itu yang paling penting. Bahwa Pancasila sebagai dasar negara, iya, sebagai rujukan dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Tapi yang paling penting adalah Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Bahwa dulu para pendiri bangsa bukan menemukan atau mencetuskan Pancasila, tapi mereka itu menggali dari nilai-nilai yang ada di bangsa Indonesia, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai saling menghargai, nilai-nilai yang menghormati. Itu merupakan nilai-nilai yang ada di bangsa ini. Dan hari ini kita rasakan sudah mulai retak. Kadang kita dengan mudah kita menjustifikasi orang lain. Kita dengan mudah tidak menghargai orang lain. Karena bangsa ini dulu menurut sejarah panjangnya dibentuk oleh mereka yang dari semua suku Sabang dan Merauke itu ikut berjuang bersama-sama. Maka dari semua para pejuang yang dari lintas suku itu membentuk sebuah negara yang berdasarkan Pancasila, dikembalikan lagi untuk semua. Jadi semua untuk semua. Jadi gitu kira-kira. Tidak boleh semua hanya untuk satu kelompok atau satu golongan. Nah, inilah yang paling penting menurut kita yang hari ini, bagaimana kita sebenarnya memahami pemahaman Pancasila secara murni. Tidak boleh lagi lewat sejarah terbentuknya sudah final itu jangan diodek-odek. Jadi Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Nah, itu kalau kita berbicara proses panjang Pancasila lahirnya. Tapi yang paling penting bagaimana kita mengilhami Pancasila sebenarnya. Kenapa sih harus ada Pancasila? Kenapa harus ada Pancasila? Karena Pancasila perekat bangsa kita dengan bangsa lain berbeda. Kalau bangsa kita bangsa yang majemuk, mempunyai tradisi kultur budaya yang beragam, mempunyai suku yang beragam. Jadi bagaimana Pancasila sebagai cara pandang kita dalam berkehidupan bernegara dan
berbangsa. Nah, kalau kita memahami sejarahnya, kita memahami prosesnya, akhirnya kita jatuh pada sebuah kesimpulan, oh iya, kita memang membutuhkan Pancasila. Dan jangan sampai lagi diudik-udik Pancasila karena ini bisa mengganggu yang kelompok-kelompok yang lain. Kalau ada mau ideologi trans lainnya, baik kiri maupun kanan, sudah cukup, sudah selesai. Kiri sudah selesai dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Bahwa nggak boleh lagi di Indonesia ini mengajarkan ajaran kiri, tidak boleh. Itu TAP MPRS 25 tahun 66. Tutup, sudah close. Kalau ada maka akan dihukum. Yang kanan juga sudah tidak boleh lagi. Ada lagi yang mau ngetik-ngetik mengenai Piagam Jakarta 22 Juni, sudah selesai. 22 Juni terkenal dengan Piagam Charter, gitu kira-kira ya, Piagam Charter. Tapi ketika kita melihat konteks bangsa secara keseluruhan, ada saudara-saudara yang dari timur, maka Bung Hatta melobi salah satu tokoh Islam. Sudahlah, ayo kita lepas yang 7 kata. Bung Karno melobi tokoh nasionalis. Ayo tokoh nasionalis sudahlah diikuti. Nah, luar biasa 2 tokoh ini. Alhamdulillah keduluan Bung Hatta melobi kelompok religiusnya sehingga mereka mau melepaskan 7 kata itu. Akhirnya dimasukkanlah dalam pembukaan itu Pancasila yang sekarang. Nah, itulah kita kira-kira proses sejarah panjang pembentukan Pancasila. Ngomong wawasan kebangsaan, Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup. Yang kedua, ada yang namanya NKRI. Kenapa sih kita semua harus cinta sama, harus berbicara bahwa NKRI harga mati? Kita kan sering kita teriak NKRI harga mati, tapi ketika ditanya, kenapa kok NKRI harga mati? Kok nggak bentuk negara federal atau serikat? Kenapa? Karena kita menyadari kalau NKRI itu negara kesatuan, jadi semua terpusat, pemerintah itu ada di pusat. Pusatlah yang membagi kepada daerah-daerah yang lain, sehingga dari Sabang sampai Merauke yang dari tanah dan air kepulauan ini akan tetap menjadi satu. Itu satu. Kedua, secara potensi sumber daya alam, kondisi berbagai macam pulau-pulau atau daerah-daerah ini berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang minus. Sekarang kalau kita lepas, misalkan contoh, ini contoh saja. Kalau kita lihat dari benar, misalkan daerah timur, kalau kita lepas mereka tidak punya sumber daya alam misalkan. Bagaimana mereka akan mengelola pemerintahnya? Bagaimana mereka akan menggaji ASN? Nggak cukup. Maka yang miskin ini digendong oleh yang kaya. Tetap dalam satu kesatuan, yaitu Republik Indonesia. Nah, itulah mengapa kita tetap bersepakat bahwa NKRI harga mati. Beda dengan negara federal. Kalau negara federal itu negara yang sudah terbentuk. Contoh Amerika, itu negara-negara bagian. Mereka sudah berdiri nih. Negara bagian Alaska, negara bagian Washington, negara bagian New York. Mereka sudah ada negara-negara dan sudah melakukan atau bisa mengelola pemerintah sesuai dengan undang-undangnya. Tetapi mereka bersepakat beberapa urusannya diserahkan sama negara induknya. Lah kalau kita enggak, pemerintahnya ada di pusat, nah ada beberapa urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada kabupaten atau provinsi, itu bedanya. Nah itu kira-kira NKRI. Nah jadi kita harus Pancasila, NKRI, kalau Bhinneka Tunggal Ika jelas bagaimana kita ini hidup berdampingan dengan perbedaan. Tidak bisa kita disatukan, tidak bisa. Ini sudah kodrat kita sebagai bangsa Indonesia. Iya kan? Masa kita harus disamakan semua, kan tidak bisa. Kodratnya kita sudah berbeda. Dan kodratnya kita sudah majemuk. Maka bagaimana dalam perbedaan ini kita kelola dengan baik, dengan satu tujuan bahwa harus membahagiakan bersama. Nah itu kira-kira. Jadi Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar merupakan peraturan pelaksana. Bagaimana peraturan pelaksana yang terjemah dari Pancasila ini yang bisa kita buat, tapi tetap harus mengacu pada Pancasila.
Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita ngomong Pancasila secara historis sudah selesai, ini merupakan konsensus dan ini harus kita jaga betul-betul karena ancaman itu nyata di depan kita. Nah kalau kita tidak melakukan langkah-langkah minimal dari kita dan sekitarnya, maka tidak menutup kemungkinan akan ada robekan-robekan. Dan kita yang ada di pemerintah kabupaten ini ngomong Negoro. Nah sekarang saya tarik lagi ke belakang ketika kita berbicara Kabupaten Banyuwangi. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ketika kita sudah menyadari bahwa penting bahwa kita menjabarkan nilai-nilai Pancasila secara murni dan kesesuaian kita, toleransi dan sebagainya. Kalau kita berbicara Kabupaten Banyuwangi, secara umum Banyuwangi sangat bagus, toleransinya juga bagus, guyub rukun tidak ada. Tidak ngomong tidak ada, tapi sangat kecil sekali potensi-potensi itu. Tetapi kita juga tidak boleh terlena. Maka kesimpulannya kita membutuhkan sebuah peraturan, semacam perda dalam rangka menguatkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Bagaimana Pancasila ini bisa dibumikan, diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, karena ini ada di kampus kita ini, ya kan? Nah, saya mengajak kampus Taidu untuk juga bersama-sama dengan kita dalam rangka membuat perda Pancasila dan wawasan kebangsaan. Karena Pancasila ini milik kita semua. Tidak boleh kita hanya mengklaim misalkan kelompok nasionalis bahwa yang paling milik, nggak bisa. Indonesia ini majemuk dan mayoritas adalah agama Muslim. Gitu. Maka ayo kita bersama-sama. Karena kira-kira nanti program perda tahun ini Pak Rektor untuk pelaksanaan saya kemarin sudah diskusi dengan Mas Fajar untuk bagaimana kita membuat perda Pancasila dan wawasan kebangsaan. Enggak boleh kita saling klaim bahwa kita yang paling Pancasila, enggak. Selama ini warga negara Indonesia, tujuan kita ke depan untuk sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, mencetak dan sebagainya, ya yuk kita bersama-sama. Yang penting jangan anti Pancasila. Itu saya mengajak Pak Rektor. Nanti kita berdiskusi lagi, ya apa caranya Pancasila dan wawasan kebangsaan ini bisa diterapkan di Kabupaten Banyuwangi. Jadi itulah bentuk komitmen kita ini. Nah, jadi kita sudah masuk kampus Taidu. Bagaimana kampus Taidu hebat ini, Mas Ir tadi sudah berbicara bahwa ini bagian dari keluarga besar. Mas Ir keluarga, saya juga keluarganya, kan gitu kira-kira. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan dalam rangka kita membangun jiwa, jadi jiwa yang hebat tadi dalam rangka membangun negara. Setelah itu kita akan bangun raganya Taidu kan gitu Pak. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi tepuk tangan untuk Pak Ketua DPRD yang akan secara langsung menyehatkan raga kita. Jadi jiwa kita mensana in corpore sano gitu kira-kira Pak Ketua DPRD ya. Ini dalam jiwa yang sehat terdapat raganya yang sehat, atau di dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, sama-sama harus sehat. Jadi antara jiwa dan raga harus bersama-sama. Ini ada 3 catatan penting tadi kaitannya dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ada undang-undang. Jadi ini ada Pancasila, Bhinneka, satu lagi NKRI, yang terakhir adalah undang-undang disingkat PBNU. Nah ini ada PBNU di sini yang sudah disampaikan secara eksplisit. Yang kedua catatannya adalah ini ibarat pohon. Akar ini memang sebelum ada konsensi para founding fathers, kesepakatan maksudnya antara para tokoh kita yang religius sama yang nasionalis, ada tim 9 BPUPKI, Badan Persiapan untuk Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ada para tokoh-tokoh yang sudah inkrah. Jadi kalau secara hukum ini sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa dipeninjauan kembali dan tidak bisa di judicial review dan tidak bisa diotak-atik. Ya satu, kalau undang-undangnya bisa dilakukan amandemen, tetapi kalau preambulnya, pembukaannya sudah final dan mengikat. Nah ini sudah selesai, tetapi
selesainya ini mestinya harus final, tetapi selesai tapi ini masih belum final. Belum finalnya di mana? Ya tadi nih ada ancaman-ancaman dan seterusnya. Sejak NKRI ini belum ada konsensi para tokoh, dulu juga sudah ada separatis-separatis, karena dulu belum ada NKRI, adanya kerajaan-kerajaan, dan setelah ada kerajaan ada NKRI, masih ada gerakan-gerakan separatis, ada DITII, komunisme dan seterusnya. Pasca itu setelah terbit TAP MPR, pasca reformasi, setelah adanya kebebasan berpendapat, menyampaikan pendapat di depan umum dan seterusnya, ada oleh orang boleh bergabung, membuat komunitas dan seterusnya, ini malah bisa menjadi ancaman-ancaman baru. Jadi bisa jadi orangnya sama, bajunya beda, bisa jadi bajunya sama, orangnya yang beda. Jadi meskipun ini negara sudah melindungi melalui Kemendagri, jadi organisasi-organisasi LSM dan seterusnya bisa melalui Bakes Bangpol kaitannya dengan SKT, surat keterangan terdaftar dan seterusnya. Nah, ini juga bagian di mana Setaidu menjadi kampus umat yang harus melakukan sebuah toleransi. Dan hari ini Indonesia secara SDA sudah melimpah ruah, dan kalau dilihat dari 27 item sumber daya alam, jadi apapun ada di Indonesia. Nah, maka kalau lihat serpian surga itu sebenarnya ada di Indonesia, karena seluruh sumber daya alamnya ada. Nah, lebih-lebih konteks dalam hal Banyuwangi. Nah, yang terakhir, catatan yang ketiga adalah dalam hal wawasan kebangsaan, karena ini adalah kampus harus melaksanakan 3. Jadi dosen itu tidak boleh mengajar saja, Pak Ketua DPRD. Kalau dosen hanya ngajar, itu namanya one dharma, bukan tri dharma. Jadi harus ngajar, harus melakukan penelitian, dan yang terakhir harus pengabdian. Itu baru tri dharma perguruan tinggi. Dosen kok ngajar terus menjadi dosen pembimbing KKN, itu baru tu dharma, karena dosen bimbing KKN melakukan pengabdian. Yang terakhir tadi harus melakukan penelitian, pengkajian kaitannya dengan Perda Pancasila dan wawasan kebangsaan dan seterusnya tadi itu. Nah, inilah kampus harus bermanfaat dan bisa bergandengan tangan, apalagi Pak Ketua DPRD menyampaikan harus Setaidu dengan berkolaborasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Lebih-lebih yang ada di depan ini adalah wakil rakyat, bukan wakil dosen, tetapi bukan wakil kampus, tapi wakil rakyat. Ya, jadi bagaimana ini kehadiran perwakilan yang ada di kampus. Jadi kalau orang ini wakil, kantornya adalah perwakilan. Jadi perwakilan itu kumpulan dari para wakil-wakil. Jadi kalau kita ingat lagunya Iwan Fals itu, mestinya parlemen itu suara. Artinya parlemen itu bicara, suara itu namanya parlemen. Ter itu orangnya. Jadi kalau anggota dewan kelihatannya garang-garak, itu memang tempatnya. Ya, kalau akademisi dengan politisi beda. Kalau akademisi ini bagaimana mencetak generasi yang akan datang, tapi kalau politisi bagaimana harus menghitung 5 tahun yang akan datang. Nah, kira-kira bedanya politisi dengan akademisi itu. Sama-sama, jadi sama-sama menyiapkan. Jadi kalau politisi ini sporadis, menyiapkan 5 tahun ke depan, bertahap 5 tahun ke depan begitu. Tapi kalau akademisi itu unlimited, jadi menempatkan generasi sampai ke depan. Nah, maka Pak Ketua Komisi 1 dan Pak Ketua DPRD ini bagian dari akademisi. Karena apa? Pernah berproses di kampus. Jadi beliau ini orang hebat-hebat yang hari ini bisa menyampaikan materi kuliah umum, ya dulu karena ketika S1-nya selesai gitu. Jadi sudah sarjana dan ini berproses. Pak Ketua DPRD ini backgroundnya ekonomi, sarjana ekonomi. Jadi kalau 5 presiden, 6 sekarang presiden kita ini tidak ada yang background politisi. Pak Karno insinyur, teknokrat. Yang kedua Pak Harto dari SMA, cuma dulu pernah jadi pasukan tentaranya Kenil. Jadi salah satunya itu Pak Untung Suropati dan seterusnya, Pak Ahmad Yani, dan ini Pak Harto adalah salah satu didikannya. Nah, yang ketiga adalah Pak B.J. Habibie, engineering, bisa membuat pesawat. Nah, yang keempat Kiai Gus Dur, juga bukan politisi, jadi pernah kuliah di Al-Azhar, Kairo Mesir, beliaunya. Yang ke berikutnya ada Bu Megawati, juga bukan sarjana sosial, bukan sarjana politik. Ada Pak SBY, ini D3-nya dari IPB Bogor, Institut Pertanian.
Nah ini Pak Jokowi sama, gelarnya insinyur dari UGM kehutanan. Jadi sama, tidak ada politisi pucuk pimpinan kepala pemerintahan maupun kepala negara yang dari politisi. Itu titisannya menjadi ketua DPRD yang backgroundnya sarjana ekonomi. Artinya apa? Alam ini bisa merubah segalanya. Lingkungan itu bisa mempengaruhi 80%. Jadi orang hebat bukan karena jeniusnya, intelijensi visionnya, dan yang kedua bukan karena spiritual qualitasnya, karena emotional qualitas, karena lingkungannya. Jadi agamis itu doa. Nah, lingkungan kita ini akan bisa mempengaruhi bagaimana menapaki kehidupan, berkarir dan seterusnya. Kampus itu bagian dari itu. Bisa jadi ini sekolah tinggi agama Islam, target kita Pak Ketua DPRD ini jadi institut dan kita akan menuju universitas. Jadi kita ada target-target capaian kampus ini. Semoga dalam kepemimpinan Pak Ketua DPRD Banyuwangi sudah kondusif, harmonis dan sudah baik ini. Nah, maka tatanan-tatanan pemerintahan, tata kelola dan seterusnya, dan Setaidu termasuk bagian kampus yang menerima manfaatnya dari Pak. Nah, selanjutnya monggo Bapak Ibu dosen, barangkali ada yang sesuatu disampaikan kaitannya dengan materi kuliah umum kita hari ini. Boleh dari sisi politisinya, boleh dari sisi akademisinya, boleh. Monggo saya persilakan. Oke, silahkan. Ini Pak Warik 2. Ini linier, Pak Juwari ini bagian keuangan. Jadi Menteri Keuangannya kampus beliaunya. Ya, Bri Sri Mulyaninya ya. Jadi tidak boleh bahas ekonominya, tidak. Ya, monggo Pak Juwari, silahkan. Oke, terima kasih. Yang saya hormati keluarga besar terbaru, yaitu Bapak Imade sama Pak Irianto. Ini adalah bagian dari keluarga besar Setaidu. Insya Allah nanti akan dimasukkan kakak, Pak. Nanti Setaidu akan merubah kakaknya yang terbaru nanti. Ini ada beberapa hal yang menarik tadi, termasuk wawasan kebangsaan, Pak. Ini menyampaikan beberapa data secara valid. Itu mungkin data nasional atau secara data lokal, itu pun itu yang terpenting itu kan sebuah data. Yang pertama saya tanyakan, meskipun toh Banyuwangi ini adalah kategori zona nyaman dengan perspektif apapun ataupun nanti dengan analisa data, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Banyuwangi ini adalah salah satu rute menuju Bali. Tidak menutup kemungkinan nanti menjadi ampiran. Karena mungkin Banyuwangi ini salah satu rute menuju yang Bali. Kalau Bali itu kan salah satu mungkin target bagi orang-orang yang intoleransi. Nah, sekarang ada salah satu muncul pendidikan multikultural itu. Nah, sekarang kalau toh itu nanti salah satu Banyuwangi ini ada zona nyaman, tidak menutup kemungkinan salah satunya itu tadi. Paling tidak kita sudah punya dasar, ada beberapa materi yang bisa nanti menjadi pedoman bagi rakyat Banyuwangi bagaimana kita itu membentuk rakyat Banyuwangi yang damai sejahtera melalui pendidikan multikultural tadi. Saya ingin salah tanyakan, sebatas mana Kabupaten Banyuwangi ini sudah menempuh atau melakukan pendidikan intoleransi tadi atau istilahnya multikultural dan sebagainya, bagaimana langkahnya sudah dilakukan? Yang pertama itu. Mungkin nanti yang kedua, Setaidu ini bangga daripada yang visinya adalah kampus umat. Ini sudah pas sekali dengan yang namanya wawasan kebangsaan. Karena kita sudah backgroundnya kampus umat, kita menerima dari segala aliran apapun, suku, bangsa, dan agama. Kalau toh nanti ada beberapa hal yang bisa diharapkan dari Kabupaten Banyuwangi melalui Setaidu, yang kita nanti diproyekkan membuat acuan dasar bagaimana kita membentuk pendidikan multikultural nanti melalui Setaidu lah, paling tidak Banyuwangi. Bagaimana Banyuwangi ini mempunyai buku acuan yang pendidikan multikultural yang dimulai dari Setaidu. Karena visinya Setaidu adalah kampus umat.
mungkin nanti bisa disikapi kita nanti bagaimana membentuk buku acuan pendidikan multikultural yang dimulai dari Setaidu. Terima kasih. Mungkin nanti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke langsung Pak Ketua. Nggih, matur nuwun. Jadi gini, kalau kita membuat buku semacam pendidikan multikultural kan gitu kan sebagai pedoman kita, dan itu diawali dari Setaidu, ya alhamdulillah. Mari kita berdiskusi untuk bagaimana bisa mewujudkan itu. Tapi saya berharap bukan hanya sebatas buku yang dari Setaidu, tapi bagaimana kita membuat sebuah peraturan daerah yang kita ajak para dosen, rektor untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Karena kalau kita membuat sebuah perda itu kan kita membutuhkan naskah akademik dan sebagainya, dan itu bisa kerjasama dengan kampus. Nah gitu loh. Jadi kita membuat semacam peraturan yang lebih mengikat ini. Kalau dari atas mungkin kalau hari ini kan masih belum ada. Nah, iya kan? Kita kan kalau ngomongkan Kepres 24 tahun 2016 kan hanya persoalan lahirnya Pancasila gitu ya. Tapi kita ingin Banyuwangi punya perda Pancasila dan wawasan kebangsaan. Yang tujuannya kalau misalkan jadi ada beberapa ada daerah yang sudah membuat. Nah, mungkin kita bisa nanti sana dibanding, mungkin ada karifan-karifan lokal yang harus kita masukkan ke dalam perda itu. Nah ini kita membutuhkan para pemikir-pemikir ini yang bisa bersama-sama dengan kita berkarya membuat perda Pancasila ataupun wawasan kebangsaan. Jadi tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila pada para pendidik, ASN dan sebagainya, tokoh masyarakat, kelompok dan sebagainya itu. Menanamkan jiwa persatuan dan kesatuan dan sebagainya. Jadi bisa langsung kita implementasi. Kalau perda itu kan mengikat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Jadi kira-kira nanti bulan November ya, kalau perda November. Nah hari ini mungkin kita bisa berdiskusi, kajian dan sebagainya. November itu masuk promo perda, bisa kita bahas, kita bentuk pansus di tahun 2002, nanti bisa kita sahkan di tahun itu. Nah itulah dari niatan kita untuk mengajak Setaidu untuk bersama-sama kita. Terima kasih. Ini mungkin harus ada lebih spesifikasi adalah bentuk tindak lanjutnya Pak Ketua. Jadi kalau sudah jadi buku, jangan sampai bukunya ditumpuk ditinggal karena sudah menjadi peraturan. Ya, maka bagaimana peraturan ini bisa menjadi aktualisasi masyarakat pelaksanaannya. Jadi, nah nanti mungkin barangkali level diskusinya itu adalah untuk memaksimalkan gagasan. Jadi yang terbaik. Jadi apa? Mungkin barangkali nanti menjadi acuan lah. Acuan ini nanti bentuknya kalau naskah akademik dan seterusnya menjadi peraturan daerah, perda. Lah nanti perda itu tidak hanya sebatas selesai di tingkat sosialisasi, tetapi harus selesai di tingkat implementasinya. Ya, sosialisasi selesai disampaikan, disosialkan. Nah ini biar bagaimana kekuatan perda ini bisa benar-benar ada menjadi implementasi. Lah di tingkat implementasi mungkin barangkali ini masuk di ranah kurikulum Pak Ketua DPRD. Nah, jadi di sini ada 7 jurusan Pak Ketua DPRD. Kita punya fakultas hukum, kita punya fakultas pendidikan, kita punya fakultas ekonomi, dan yang terakhir kita punya fakultas sospol. Jadi di sini sosial. Jadi gelarnya SSOS, SH, SPD dan SE. Mungkin barangkali dari 4 aspek, 4 sudut mata angin ini Setaidu ada semua. Sehingga bagaimana wajah masyarakat Banyuwangi itu sama dengan isinya. Jadi kalau Banyuwangi ini sudah menjadi sunrise of Java, jadi kalau wisatanya maju, lah masyarakatnya bagaimana bentuk kesejahteraan, tetapi tindak lanjut dari Pancasila tadi itu, gotong royong, kerukunan, dan seterusnya. Jadi ya rukun-rukun beneran. Dan alhamdulillah soal analisis sosial dan seterusnya mungkin barangkali ini kampus akan menjadi sebuah laboratorium begitu, dan bisa melaksanakan bagaimana negara Pancasila yang benar. Nah ini kalau itu selesai maka akan final. Jadi sampai hari ini masih ada robean kata Pak
Ketua DPRD. Jadi ibarat kain putih itu masih ada coretan-coretan, ada warna hitam, seleret sedikit kita hapus dan seterusnya. Nah, maka Staidu punya program, punya PR yang sama untuk meneguhkan Pancasila ini sampai kapanpun. Jangan hari ini dengan Android dan seterusnya, karena ini 4.0 juga sudah selesai, ditinggalkan. Sekarang sudah masuk di era digitalisasi, reformasi industri 5.0. Jadi kembali ke masyarakat. Jadi karakter orang tidak lagi dibentuk oleh medsos, perilaku orang tidak dibentuk oleh medsos, dan tindakan orang, akhlak dan seterusnya harus ditentukan oleh aturan kehidupan, bukan aturan medsos lagi. Karena tanpa batas ini juga berbahaya. Nah, ini bagian juga dari bagaimana melaksanakan pengamalan Pancasila yang murni tadi itu, yang disampaikan oleh narasumber kita tadi itu. Maka tidak lagi ancaman ada di darat, tetapi bisa jadi ancaman ada di udara. Kalau sudah ancaman di udara ada, ancaman intoleransi di darat ada, maka tidak lagi robek akhirnya, bisa terbelah-belah. Lah, maka Staidu ini sudah mengawali menjadi kampus umat, kampus moderasi agama dan seterusnya, sehingga harus nanti ini ada BKK, Pak Ketua DPRD. BKK itu Badan Kerja Kampus. Jadi Badan Kerja Kampus ini harus bagaimana nih Ketua LPM menjabat, ini jabatannya hat-trick, Ketua LPM. LPM itu kalau di polisi provos. Jadi satu-satunya pejabat yang bisa mengevaluasi, yang mengawasi seluruh struktural itu LPM. Nah, ini beliaunya juga pengacara, juga selaku ketua LKBH, Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum, dan juga ketua BKK, Badan Kerja Kampus. Sehingga kampus ini dalam RIP, rencana induk pengembangan kita itu 2020 sampai 2045, Indonesia Emas. Jadi bonus demografi itu sudah kita awali sejak sekarang. Nah, inilah tugasnya akademisi, bagaimana menyiapkan generasi. Tinggal mengkolaborasikan dengan politisi yang menyiapkan 5 tahun yang akan datang. Nah, gitu. Mungkin barangkali ada yang disampaikan lagi, teman-teman. Pertanyaan, Pak Aziz? Yang lain disampaikan. Oke, gitu ya. Alhamdulillah, ini kuliah umum kita mengawali bagaimana kampus ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk umat, sehingga keberadaan kita ini di negara kesatuan Republik Indonesia, kesatuan asal katanya satu dan kita harus utuh. Nah, maka setelah disatu-satukan tadi itu, maka kesatuan utuh itu dari unsur barat sampai ke timur, maka bagaimana di tengah-tengah hiruk pikuknya media sosial dan seterusnya, Staidu untuk bisa menjadi gateway, pintu gerbang, menjadi benteng pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira demikian cukup Pak Ketua DPRD. Oke, kita akhiri dan kita doakan semuanya, semoga Pak Ketua DPRD dengan Pak Ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi semoga bisa melaksanakan amanah wakil rakyat dengan seamanah-amanahnya dan bisa menjalankan tugas dan kewenangannya sampai akhir masa periodenya, dan bisa kita doakan sehingga karir politiknya juga bisa berlanjut dan bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita akhiri kuliah umum dalam rangka Haul Romo Yai Haji Askandar yang ke-55, pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ulum Berasan Banyuwangi, oleh Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Bapak Imade Cahyana Negara SEMM di kampus STAI Darul Ulum pada hari Ahad tanggal 27 Februari tahun 2022 tepat pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat resmi selesai dan dinyatakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.